Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hingga saat ini Allah taala memberikan kekuatan, keimanan sehingga kita bisa menjalankan amaliyah Ramadan yang tentunya kita berharap Allah berkenan menerima apa yang telah lalu dan memberikan kekuatan, bimbingan untuk apa yang akan datang. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Hujan yang begitu lebat jadi tidak bisa ngegas. Bisa ngegas tapi sangat pelan sekali. Dari Gombong sampai sini gede banget hujannya, Masya Allah. Alhamdulillah diberi kemudahan sampai sini meskipun telat. Pada waktu yang tersisa ini insyaallah kita akan membahas sebuah judul kejujuran orang yang berpuasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibadah puasa tidaklah sekedar seorang enggak makan, enggak minum saja. Tetapi di sana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa. Dan di antara pelajaran yang nampak adalah puasa mengajarkan kepada kita kejujuran. Kita diajari untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Padahal itu mudah kita lakukan. Padahal nggak ada yang ngawasi sama sekali. Kalau seandainya sekarang atau di siang hari lah, sekarang mungkin sudah tidak terlalu berat. Di siang hari seorang masuk ke dapur, seorang masuk ke kamar mandi, masuk ke kamarnya ada makanan, ada minuman. Kenapa seorang memutuskan untuk tidak makan? Kenapa seorang memutuskan untuk tidak minum? Padahal nggak ada seorang pun yang mengawasinya. Tentunya ini adalah pendidikan kejujuran yang sangat luar biasa. Seorang akan menjaga ibadahnya kepada Allah meskipun tidak ada seorang pun yang mengawasinya, yang melihatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kejujuran itu terkait dengan lisan kita. Terkait dengan lisan kita. Ada sebuah ungkapan yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qa'imul laili wa sa'imun nahar aflasa in lam yahfad lisanahu aflasa yaumal qiyamah. Qa'imul laili, orang yang melaksanakan salat malam, wa sa'imun nahar, dan di siang harinya dia berpuasa. Orang yang malamnya dilalui dengan ibadah, orang yang siangnya diisi dengan ibadah puasa.
in lam yahfad lisanahu, ketika dia tidak menjaga lisannya, aflasa yaumal qiyamah, maka pasti dia itu akan bangkrut pada hari kiamat. Dia akan menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Di Ramadan ini memang kita benar-benar ngilari yang namanya dosa lisan, menjauhi dosa-dosa lisan. Cek lagi coba tanggal 1 hingga sekarang Ramadan ini, ngerasani tesi jalan apa mboten? Tanggal 1 hingga sekarang Ramadan, esi cokan ngelomboni napa mboten? Cek. Ngomong OTW jebulane urung, ngomong OTW jebulane isi nang omah, eman-eman puasane. Karena orang yang berbohong, dia akan begitu rugi, karena Allah nggak akan memperhatikan puasa orang tersebut. Memang kalimatnya bukan kalimat ya, OTW itu singkatan ya, kalimat atau bukan namanya? Tiga huruf OTW. Ditanya sama temennya, janjian, sudah mangat bukber ora? OTW. Ternyata masih uprek di rumah. Coba, jangan dianggap remeh yang semacam ini. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, lagi puasa dia tidak meninggalkan dusta, bahkan mengerjakannya, ingat kata Nabi, falaysa lillahi hajah, Allah enggak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, Allah enggak butuh puasa orang itu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita seorang muslim dilatih dengan ibadah puasa ini agar benar-benar menjaga lisan kita, yang tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, agar kita mampu untuk meninggalkan dosa-dosa lisan, di antaranya adalah dosa berdusta. Seorang muslim berusaha maksimal menjaga lisannya, karena ada satu kalimat yang dianggap oleh sebagian orang sebagai perkara yang sangat remeh, namun ternyata kata Nabi SAW menjerumuskan seorang ke dalam neraka, jaraknya sangat jauh, lebih dari antara timur dengan barat. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang sudah mengusahakan kejujuran, apa sih yang akan dia dapatkan? Karena di antara yang menjadikan kita bersemangat untuk melakukan satu amal yang baik di dalam ajaran agama kita adalah kita mengetahui keutamaannya. Kita ngerti banget nih arahnya mau kemana. Kita ngerjakan ini bakal dapat ini, kelipatan pahalanya segini dan seterusnya. Coba saja sih kalau seandainya kita tidak tahu tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram, ketika kita tidak tahu tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi, apakah kira-kira kita akan berusaha bagaimana nabung, bagaimana berangkat ke tanah suci? Kita begitu semangat, apalagi di zaman kita sekarang ini, Masya Allah, semangat banget kaum muslimin untuk sampai ke tanah suci. Karena apa sih? Karena tahu keutamaannya.
Demikian juga kita ingin menyebutkan beberapa keutamaan kejujuran yang ketika seorang muslim tadi menjalankan ibadah puasa digembleng untuk jujur, untuk tidak berdusta. Karena kalau berdusta puasanya sia-sia. Apa yang bakal dia dapatkan dengan dia jujur tersebut? Yang pertama, bahwasanya jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu yang akan menghantarkan atau menjadi sebab seorang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada albir, kebaikan. Seorang yang jujur insya Allah akan mudah sekali untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, akan mudah untuk mendapatkan pahala dengan berbagai macam ibadah yang ada di sana. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan ini akan memasukkan seorang, menghantarkan seorang ke surga, menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Tetapi kebaikan seorang tidak bisa untuk membayar surga, itu nggak bisa. Karena seorang nggak mungkin masuk surga dengan amalnya sendiri. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak akan masuk surga seorang di antara kalian dengan amalnya. Dalam artian muqabil amalnya untuk nebus dia masuk surga itu enggak mungkin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wala ana, aku juga tidak bisa. Hanya saja Allah taala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kemudian seorang hamba terus berkata jujur, berusaha terus untuk jujur, hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jujur tentunya sebuah amalan yang istimewa, dan amalan ini akan bisa dijalankan dengan latihan yang maksimal. Kalau tidak ada latihan, ya tentunya akan sangat berat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana ketaatan-ketaatan kita kepada Allah yang lain, kalau enggak dilatih, kalau enggak dibiasakan, kita bakal kesulitan. Sebutkan sajalah amalan kecil saja, kalau enggak dibiasakan itu kita akan kesulitan. Kita makan dengan mengucapkan bismillah, kita makan dengan menggunakan tangan kanan, mengucapkan bismillah. Apakah semua orang mengerjakan itu? Tidak semua orang mengerjakan. Makan dengan tangan kanan, beraja selonong gitu ya. Coba saja sih. Kalau di sini tak nggak ada, insya Allah. Kalau di masjid yang di luaran sana, saya bolak-balik ketemu la haula wala quwata illa billah. Ya ibu-ibu, ya bapak-bapak, ketika makan, karena nggak dibiasakan dan nggak tahu tentang ancaman makan dengan tangan kanan apa, dosanya seperti apa nggak tahu, sehingga begitu mudahnya kadang-kadang mendoanya yang tangan kiri, cabenya tangan kanan. Kadang-kadang kebalikannya, mendoanya tangan kanan, cabenya tangan kiri. Itu terjadi di mana-mana. Karena apa? Tidak ada pembiasaan. Demikian juga jujur ini. Ketika seorang punya komitmen mau melatih dirinya dengan kejujuran, dia tidak mau berkata kecuali yang benar, maka subhanallah, dia akan dimudahkan oleh Allah dan akan kelak ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan-kebaikan tersebut akan menyebabkan seorang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya di antara keutamaan jujur, seorang yang jujur akan dijauhkan dari dosa. Seorang yang jujur akan dijauhkan dari neraka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, inna sidqa yajlul qalba wa yuzilul makhawif wa yu'tis sakinah. Sesungguhnya kejujuran itu membersihkan hati. Seorang yang jujur hatinya jadi bersih. Wa yuzilul makhawif, dan menghilangkan ketakutan-ketakutan yang muncul. Seorang yang jujur enggak ada istilahnya ketakutan-ketakutan yang dirasakan. Beda dengan orang yang tidak jujur. Seorang yang jujur akan dihilangkan darinya ketakutan. Wa yu'tis sakinah. Demikian juga akan memberikan kepadanya ketenangan. Orang yang jujur dia akan berada pada ketenangan. Wa innal kadhiba yarwa'ul qalba wa yuaddi ila nar, dan sesungguhnya dusta itu akan mengguncangkan hati, kemudian menjadikan seorang itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, iyyaka wal kadzib, jauhilah olehmu dusta. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, da'ma yaribuka illa ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran akan membawa ketenangan jiwa, dan sesungguhnya kedustaan akan menjadikan jiwa itu gelisah. Kedustaan akan mengakibatkan seorang itu gelisah. Kejujuran akan menjadikan seorang itu tenang, tidak ada keraguan di dalamnya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sudah masuk? Tidak. Belum? Berapa menit lagi? 3 menit. Kemudian di antara keutamaan orang yang jujur adalah sesungguhnya orang tersebut terbebas dari sifat kemunafikan. Orang yang jujur terbebas dari sifat kemunafikan. Inna minas sidqi bara'atan minan nifaq. Sesungguhnya kejujuran itu adalah tanda seorang terbebas dari kemunafikan. Sebagaimana hadis yang terkenal yang kita sering dengarkan bahwasanya ada di antara tanda-tanda kemunafikan, yaitu apa? Idza hadatsa kadzaba. Jika dia berbicara dia dusta. Maka ketika seorang dia itu jujur di dalam ucapannya, maka menunjukkan dia itu terbebas dari kemunafikan atau sifat orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing lisan kita, bimbing hati kita menjadi orang-orang yang jujur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk apa? Untuk terus istiqamah di atas kejujuran. Karena sesungguhnya ketika kita istiqamah dalam kebaikan, kita akan mendapatkan di akhir kehidupan kita adalah sebuah keistimewaan. Jujur akan membawa kita kepada kebaikan yang begitu banyak. Di antaranya adalah biiznillah seorang akan mendapatkan husnul khatimah di akhir hidupnya. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan, karena
Qadarullah, kita tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan. Semoga yang sedikit ini mendatangkan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keimanan, demikian juga kesehatan kepada kita, kita bisa menjalankan amaliyah Ramadan dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.